Selamat malam Ibu. Selamat malam. Saya Ana Maria. Saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah diperbolehkan? Oke, boleh. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menanyakan nama Ibu, umur Ibu berapa, serta profesi Ibu itu apa? Oke, baik. Nama saya Cindy Mai. Profesi saya sebagai guru. Usia saya 25 tahun. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Kalau menurut Ibu tuh apa sih pengertian dari ancaman itu? Ya, kalau menurut saya, ancaman itu adalah suatu usaha atau kegiatan dari seseorang atau sekelompok orang yang berpotensi membahayakan. Kalau menurut Ibu sendiri, ancaman yang sedang terjadi di negara kita itu apa ya? Kalau menurut saya, ancaman yang sedang terjadi di negara kita itu adalah apatisme pada masyarakat. Kenapa Ibu mengkategorikan apatisme pada masyarakat termasuk dalam ancaman? Oke, menurut saya ketika saya mengatakan apatisme sebagai sebuah ancaman, tentu itu sangat membahayakan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang pertama, kebanyakan dari kita tidak peduli ketika kesenian kita diklaim oleh negara lain. Yang kedua, kurangnya perhatian atau rasa prihatin kita terhadap pulau-pulau yang dibeli atau diambil oleh negara lain. Bisa dikatakan diklaim. Yang ketiga adalah kebanyakan dari kita lebih memilih membeli produk dari luar negeri dibanding produk lokal kita sendiri. Keempat, pencampuran bahasa asing dalam bahasa sehari-hari tanpa memperhatikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah minimnya keinginan pemuda-pemudi Indonesia saat ini untuk mempelajari kebudayaan bangsa kita sendiri. Berarti itu termasuk dalam bidang sosial budaya ya Bu? Iya, betul. Kalau menurut Ibu, dari ancaman tersebut, apakah itu ada dampak negatifnya terhadap perekonomian negara? Pasti dari sebuah ancaman ada dampak negatifnya walaupun bisa dikatakan kecil. Kalau untuk perekonomian negara, menurut saya dampak negatifnya adalah ketika kita memilih untuk membeli produk dari luar negeri tanpa memperhatikan dan menghargai produk dari dalam negeri, itu akan mempengaruhi penjual-penjual lokal atau seniman-seniman yang ada di negara kita sendiri. Itu akan mempengaruhi penjual lokal dan tentunya UMKM yang ada di Indonesia ini. Dari sekian banyak ancaman yang terjadi di Indonesia, kenapa Ibu lebih memilih apatisme pada masyarakat? Iya, kenapa saya memilih apatisme pada masyarakat? Karena hal itu jika terus-menerus terjadi itu akan sangat membahayakan menurut saya. Karena jika itu terus-menerus terjadi, lama-kelamaan kita akan cuek, kita akan tidak peduli dengan apa yang terjadi di bangsa kita sendiri. Hal itu akan memungkinkan hilangnya jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita di pertanyaan terakhir nih Bu. Kalau menurut Ibu sebagai guru, apa sih hal yang dapat Ibu lakukan untuk menghadapi ancaman tersebut? Baik, saya sebagai seorang guru tentunya dan pendidik, saya akan menumbuhkan rasa kepedulian anak-anak saya terhadap keanekaragaman dan kebudayaan bangsa kita sendiri, penghargaan terhadap produk-produk lokal tentunya, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menghargai kebudayaan kita, kebudayaan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Bila saya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga kita semua dapat menghadapi ancaman tersebut dengan bijak. Salam NKRI. Selamat sore, nama saya Utari Dwi Asuti. Saya dari SMA 58 Jakarta. Di sini saya mendapatkan tugas wawancara tentang ancaman. Di sini saya sudah bersama dengan teman saya. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Zahra, saya juga berasal dari SMA 58 Jakarta. Bagaimana menurut Anda tentang pengertian ancaman? Menurut saya itu ancaman itu merupakan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai mengancam kedaulatan negara. Lalu bagaimana menurut Anda tentang sifat konsumtif dan apakah menurut Anda sifat konsumtif termasuk sebagai ancaman? Menurut saya sikap hidup konsumtif itu termasuk ke dalam ancaman karena itu merupakan salah satu contoh ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari luar. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengurangi sifat konsumtif menurut Anda? Menurut saya cara mengurangi sikap konsumtif itu dari diri sendiri ya, maksudnya kayak keinginan dari diri sendiri untuk mengurangi barang-barang yang akan ia beli atau ia gunakan. Contohnya jika kita ingin berbelanja sesuatu,
belanja yang hanya dibutuhkan saja, jangan semua yang dilihat itu mau langsung dibeli, jadi lebih selektif. Baik, terima kasih atas saran dan pendapat Anda. Selamat sore.